sekalian, warga Pratama yang kami hormati, kembali ketemu dengan undian pemenang, acara undian pemenang hadiah IPL bagi warga yang membayar tepat waktu. Yang membayar tepat waktu itu yang seperti apa? Yaitu yang membayar setiap tanggal 1 sampai tanggal 20. Dan hari ini Jumat 5 Juni kita akan mengundi buat warga yang sudah membayar pada tanggal 1 sampai 20 berhak untuk mendapatkan undian. Bapak Ibu sekalian, hari ini berbeda. Jadi selain dengan YouTube, kami juga live streaming via YouTube. Itu YouTube-nya RW 08 Babatan Pratama. Sudah saya share di grup untuk linknya, dengan harapan nanti channel ini, channel RW 08 Babatan Pratama bisa sebagai media informasi, bisa sebagai media sosialisasi, bisa juga sebagai media edukasi bagi warga-warga Bapak Ibu, warga Pratama terkait dengan pelayanan warga maupun administrasi ke-RW-an yang barangkali nanti Bapak Ibu perlukan. Nah, satu saat nanti kita akan mengundang mungkin dengan live streaming, mengundang Pak RW berbincang terkait sama apa-apa yang akan dilaksanakan di RW 8 Pratama, harapan-harapannya seperti apa. Juga tidak menutup kemungkinan nanti kita akan mengundang Bapak Ibu pengurus atau kabid ya, kepala bagian yang ada di Pratama. Atau bisa juga nanti kita akan live streaming dengan mengundang para kader. Kita punya kader KSH atau mungkin adik-adik atau mas-mas, mbak-mbak Karang Taruna ya, nanti berbincang santai terkait tentang apa-apa yang ada di Pratama. Dan harapannya nanti Bapak Ibu yang belum subscribe, minta tolong agar dibantu untuk subscribe karena ini followernya masih 52. Dan 52 itu batas minimal bisa live streaming gitu ya. Dan ini alhamdulillah sudah bisa live streaming tapi masih format portrait, jadi masih format vertikal. Insya Allah nanti kalau subscribe-nya sudah semakin banyak, bisa dari YouTube bisa diberi dengan format landscape atau horizontal. Tapi nggak apa-apa, yang ada dulu ini kita manfaatkan untuk bincang-bincang terkait dengan administrasi ke-RW-an. Lah untuk edisi perdana ini Bapak Ibu sekalian, sebelum kami lakukan undian itu ada beberapa yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Jadi beberapa hari ini itu ada banyak sekali WA-WA yang masuk ke handphone kami. Handphone saya menanyakan tentang beberapa urusan administrasi warga Pratama. Jadi untuk malam ini mungkin saya bacakan ya beberapa WA dari Bapak Ibu warga Pratama yang barangkali WA ini juga berguna bagi Bapak Ibu sekalian bila mana nanti punya urusan yang mirip atau yang sama dengan apa yang saat ini sedang dihadapi oleh Bapak Ibu yang lainnya. Mungkin saya bacakan 3 saja ya, 3 WA. Yang paling barang ini sudah saya pilih yang paling general gitu, artinya mungkin terjadi juga nanti di Bapak Ibu, dialami juga oleh Bapak Ibu warga Pratama. Yang pertama itu kemarin ada WA pada tanggal 6 Mei 2026 jam 19.48 dari salah satu warga, tidak perlu saya sebutkan namanya. Bunyi tulisannya begini: "Selamat malam Pak Helmi. Harga tarif IPL rumah saya cara menghitungnya bagaimana ya? Kok beda harganya dengan rumah saya di blok belakang? Mohon maaf sebelumnya." Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini untuk menjawab barangkali Bapak Ibu ada yang belum tahu bagaimana sih sebenarnya cara menghitung tarif
IPL yang ada di Bapak Ibu yang Bapak Ibu bayar setiap bulan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu kalau mau masuk ke aplikasi Siraga, di situ sudah ada fitur tentang tata cara menghitung tarif IPL Bapak Ibu. Jadi caranya adalah luas bangunan. Nah, luasnya berapa? Luas itu bisa melihat di sertifikat tanah, bisa juga melihat di tagihan PBB, di sana tercantum luas tanah, luas lahan atau luas parcel dikalikan dengan rupiah per meter persegi. Jadi kalau Bapak Ibu rumah tinggal biasa itu tarifnya Rp1.125 per meter persegi. Tinggal dikalikan dengan apa? Dengan harga dengan luasnya. Oh, misalkan rumah saya luasnya 200 meter persegi, maka 200 dikalikan 1.125 itu adalah tagihan IPL yang Bapak Ibu bayar setiap bulan. Lalu bagaimana kalau misalkan rumahnya itu kosong? Nah, rumahnya kalau kosong maka tarifnya berbeda. Tarifnya adalah 975. Ada di mana daftar tarifnya? Itu Bapak Ibu bisa melihat di Siraga, di menu cara menghitung IPL, di sana tersedia tarif yang dikenakan untuk jenis-jenis rumah. Ada yang rumah kosong atau tanah kosong, ada juga yang rumah tinggal, ada juga rumah yang digunakan untuk kegiatan bisnis. Misalkan ini, Bapak Ibu punya usaha, kemudian alamat domisili usahanya itu alamat rumah tinggal Bapak Ibu sekarang. Maka rumah tinggal yang seperti itu akan dikenakan dengan tarif usaha. Berapa ada di sana? Yaitu 1.625. Dikalikan dengan luasnya itu akan ketemu harga IPL per bulan. Untuk yang punya ruko, jadi Pratama ini punya ruko yang di depan itu yang deretannya Bank BRI, Fore dan lain sebagainya, itu tarifnya juga berbeda. Jadi ada tarif untuk ruko, ada tarif untuk rumah tinggalnya itu juga ada 3 macam, ada rumah kosong, ada rumah tinggal biasa, ada rumah tinggal dipakai usaha. Itu tarifnya beda-beda dikalikan dengan luasnya. Jadi itu kira-kira jawaban untuk WA yang nomor 1 ya Bapak Ibu. Jadi mungkin ada yang bingung tentang cara menghitung IPL, itu seperti itu. Kemudian saya bacakan lagi, ini ada WA tanggal 12 Mei jam 5 pagi lebih 16 menit. Selamat pagi Pak Helmi, maaf pagi-pagi mengganggu. Begini Pak, ART saya, ART itu apa ya? Asisten rumah tangga ya, pembantu ya. ART saya ini kan sudah 20 tahun lebih ikut saya. Mulai masih belum menikah, sampai sekarang sudah punya anak. Sekarang anaknya mau disekolahkan di Surabaya karena memang tinggal satu rumah sama saya. Apakah bisa membuat kakak baru di alamat rumah saya? Nah, jadi ini ada Bapak Ibu, ada salah satu warga kita tanya, ada pembantunya yang mulai dari sebelum menikah sampai sekarang ya 20 tahun lebih, sudah punya anak dan mau menyekolahkan anaknya di Surabaya. Dia ingin membuat kakak dengan alamat rumah yang punya rumah tadi. Apakah bisa? Lah, Bapak Ibu untuk menjawab seperti ini, maka ada beberapa yang harus dilakukan oleh pembantu tadi agar ART tadi agar bisa mendapatkan kakak di Surabaya. Yang pertama yaitu harus mengurus surat pindah dulu. Misalkan saya tanya ini kebetulan ART-nya ini dari Keraksaan. Keraksaan itu Probolinggo ya. Dari Keraksaan. Jadi harus ngurus dulu surat pindah dari Probolinggo untuk masuk ke Surabaya. Caranya bagaimana? Datang ke sana, ke Keraksaan, ke tempat tinggalnya, minta pengantar dari RT sana, RW sana, untuk dibawa ke kelurahan di mana dia tempat tinggal di Keraksaan sana. Nanti dari sana akan dapat namanya surat keterangan pindah.
atau SKP WNI, surat keterangan pindah WNI. Surat yang sudah diperoleh dari tempat tinggalnya dia di Keraksaan, selanjutnya dibawa ke Surabaya. Lah, dibawa ke Surabaya, nanti diserahkan ke kelurahan yang ada di sini. Misalkan kalau di Babatan Pratama ini kelurahannya ikut kelurahan Babatan ya. Nanti dibawa sana. Lah, sebelum membawa surat itu ke sana, biasanya itu sama kelurahan dimintai namanya surat kesediaan atau surat pernyataan tidak keberatan untuk tinggal di rumah Bapak Ibu. Jadi nanti itu ada formatnya, ada formnya, nanti Bapak Ibu tanda tangan di situ yang menyatakan tidak keberatan untuk dipakai alamat kakak di rumahnya buat pembantu tadi sama anaknya tadi. Ya. Jadi di sana nanti surat yang sudah ditandatangani oleh Bapak Ibu nanti diketahui oleh Pak RT. Kemudian diketahui oleh Pak RW, itu sebagai lampiran surat keterangan pindah yang sudah didapatkan dari Keraksaan tadi. Nanti itu dua berkas itu dilengkapi dengan fotokopi KTP, fotokopi KK yang lama, Bapak Ibu bawa ke kelurahan. Nanti dari kelurahan akan dimasukkan ke sistem informasi namanya sistem aplikasi ya, aplikasi namanya Klampit. Jadi ada dari Pemkot itu, Pemkot Surabaya punya aplikasi namanya Klampit. Nah, sekarang sudah ada yang versi baru namanya Klampit New Generation. Nanti Bapak Ibu bisa bisa melihat di situ progresnya. Nanti akan diberi kitir setelah di entry sama petugas kelurahan, Bapak Ibu diberi nama kitir atau istilahnya elektronik kitir, e-kitir gitu ya. Nah, e-kitir ini nanti akan Bapak Ibu gunakan untuk memantau disetujui apa tidak. Jadi secara administratif itu bisa gitu ya, artinya bisa Bapak Ibu menambah kakak buat pembantunya dialamatkan di rumah Bapak Ibu bisa dan boleh. Tetapi keputusan apakah itu diterima atau tidak oleh Pemkot Surabaya menambah warga dari Keraksaan tadi menjadi kakak Surabaya, itu wewenangnya Dukcapil nanti yang akan memutuskan. Apakah ini layak disetujui menjadi warga Surabaya, mendapatkan KTP Surabaya atau KK Surabaya, itu sudah ranahnya dari Dukcapil, dari Pemkot Surabaya. Nanti kalau memang disetujui, maka akan terbit KK dulu. Setelah KK terbit, baru nanti akan rekam KTP. Nah, setelah itu baru dapat KTP. Lah, surat KK dan KTP Ibu yang baru nanti akan dipakai sebagai syarat pendaftaran untuk daftar di sekolah yang ada di Surabaya. Kenapa kok seperti itu? Sebab di Surabaya itu kan seluruh biaya pendidikan kalau sekolahnya negeri ya, mulai dari SD, SMP, SMA itu gratis. Oleh sebab itu tidak semua bisa memanfaatkan fasilitas itu. Hanya warga Surabaya saja yang bisa menikmati fasilitas gratis. Kalau warga dari luar ya tidak bisa, harus menjadi warga Surabaya dulu. Setelah itu baru nanti akan bisa menikmati manfaat-manfaat yang ada di kota Surabaya. Itu kira-kira untuk menjawab pertanyaan yang nomor 2 dari salah satu warga. Kemudian ini yang ada lagi WA tanggal 30 Mei jam 11.40. Selamat siang Pak Helmi, tolong tanya bagaimana caranya pasang iklan di Pratama. Waduh. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, bila Bapak Ibu punya usaha dan ingin diiklankan, dipromosikan di lingkungan RT RW, itu kita punya berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5 titik. 5 titik media informasi. Ada 1 di depan lapangan tenas, kemudian ada 2 titik di samping posko satpam itu, yang di RT 2 itu. Kemudian ada 1 titik yang di pertigaan blok JJ itu, yang di RT berapa itu? RT 8 dan RT 9 kalau tidak salah perbatasan itu, pas tikungan pertigaan itu.
dan ada satu titik lagi di dekat Balai RW. Nah, di situ itu ada titik lagi. Lah, itu bisa disewa. Bisa disewa, itu ada ongkosnya, ada harganya. Kalau tidak salah itu kan ukurannya 3 kali 4 kalau nggak salah ya. Jadi 3 meter kali 4 meter, jadi 12 meter. Harganya kalau yang di lapangan tenis itu 3.000 per meter perseginya. Kemudian yang di Balai RW, yang di pos 2 itu, yang lainnya itu 2.500. Jadi yang paling beda sendiri harganya itu yang di lapangan tenis, yang di depan lapangan tenis. Kenapa kok dia berbeda? Karena view-nya paling bagus untuk promosi gitu ya. Jadi kalau mobil dari luar masuk ke Pratama itu dari jauh sudah kelihatan ada iklan di situ, dan itu memang dipakai untuk warga, digunakan untuk mempromosikan Bapak Ibu yang punya usaha UMKM dan lain sebagainya, itu bisa di sana. Nah, ada satu aturan di situ yang kita sepakati bersama, bahwa yang diiklankan di situ adalah produk-produk UMKM yang Bapak Ibu miliki. Contohnya ini, misalkan Bapak Ibu punya usaha lontong cap gomek, nah boleh dipasang di situ. Atau yang sekarang lagi dipasang itu ada tahu petis gitu ya, sama pisang goreng itu. Nah itu boleh dipasang di situ. Tapi misalkan Bapak Ibu adalah salah satu dealer air mineral Aqua misalkan, atau salah satu dealer air mineral Santri, yang dipasang di situ adalah air Santri atau air Aqua, itu tidak boleh. Jadi itu sudah bukan produk UMKM lagi, tapi produk usaha yang besar gitu ya, usaha yang sudah bukan hasil produksi dari Bapak Ibu sekalian. Atau misalkan Bapak Ibu memegang dealer salah satu spare part sepeda motor gitu ya, merek sepeda motor Honda atau kayak Yamaha, kemudian masang di situ Yamaha dealer gini-gini lah, itu juga tidak diperkenankan. Jadi yang diperbolehkan adalah produk-produk UMKM yang Bapak Ibu kelola, yang Bapak Ibu buat di di komplek perumahan ini. Itu aturannya. Itu kira-kira 3 pertanyaan yang bisa saya bacakan. Sebenarnya ada banyak lagi WA yang masuk. Nanti insya Allah nanti akan ada live streaming berikutnya. Barangkali ada yang benar-benar urgent, nanti akan saya buka sambil bisa sebagai edukasi buat Bapak Ibu sekalian, media informasi dan media sosialisasi apa-apa yang ada di RW kita. Nah, selanjutnya saya akan lanjut ke ini ya, undian. Undian buat warga-warga yang beruntung bulan ini untuk mendapatkan hadiah sembako. Dan hadiah sembako bulan ini giliran RT 6. Jadi kemarin ada salah satu warga RT 6 yang direkomendasi oleh Pak RT untuk mensuplai hadiah. Jadi Bapak Ibu secara bergantian giliran setiap bulan itu kami tawarkan ke Pak RT, ketua RT-nya. Jadi kalau bulan ini giliran RT 6, saya tanya ke ketua RT-nya, Pak, di RT 6 ada enggak warga Pratama yang bersedia untuk sebagai penyedia hadiah sembako. Nanti RW punya budget, nah budgetnya sekian, nanti untuk 18 pack gitu. Oh ya Pak, bersedia ini. Nah, giliran bulan ini adalah RT 6 Ibu Magdalena, itu di blok XX nomor 110, warga RT 6, warganya Pak Hendri kemarin bersedia dan sudah kita serahkan, kita transfer anggaran untuk belanja, jadi besok sudah bisa dideliver kepada Bapak Ibu yang kebetulan hari ini beruntung untuk mendapatkan hadiah sembako. Apa yang akan diterima nanti adalah sama seperti bulan sebelumnya, yaitu 2 liter minyak goreng, kemudian 1 kilo telur ayam, dan 1 kilo gula pasir. Itu nanti yang akan Bapak Ibu terima. Dan seperti bulan-bulan sebelumnya nanti
Bapak Ibu tidak perlu lagi mengambil, tapi nanti akan diantar oleh si penyedia ke rumah Bapak Ibu yang menang, gitu ya. Jadi diantar ke rumah hadiahnya. Gitu. Kalau misalkan diantar sekali tidak ada, diantar 2 kali tidak ada, diantar ketiga kali nggak ada, rumahnya mungkin kosong gitu ya, karena rumah kosong juga membayar IPL dan juga berhak mendapatkan undian, maka dia nanti itu akan dititipkan ke ketua RT-nya. Sehingga nanti ketua RT akan menghubungi warganya untuk diserahkan atau diambil di rumah ketua RT. Itu kira-kira sebagai pengantar, kita langsung mulai ya. Untuk yang pertama yaitu RT 1. Saya putar untuk siapakah pemenangnya. Jadi pemenang pertama untuk RT 1 jatuh pada siapa ini? Pak Bun Seng. Pak Bun Seng, blok B2 nomor 8. Oke, saya remove Pak Bun Seng. Selanjutnya saya putar untuk pemenang kedua RT 1. Pemenang kedua jatuh pada Pak Pramudia. Pak Pramudia blok A nomor 32. Oke, saya tutup. Sekarang saya buka untuk RT 2. Jadi saya buka. Saya buka untuk RT 2. RT 2 ini dia pesertanya. Ya, dari mulai Pak Wendy ya sampai ke bawah. Menutupi. Dashboard, kemudian saya putar pemenang pertama untuk RT 2. Jatuh pada, saya tulis di sini dulu pemenangnya adalah Pak, siapa ini? Ya, Pak Felix. Pak Felix, blok F nomor 12. Saya remove, Pak Felix sudah menang. Selanjutnya saya putar untuk pemenang kedua RT 2. Pemenang kedua RT 2 jatuh pada ya Pak Wahyudi. Pak Wahyudi blok I nomor 16. Ya, saya close. Kemudian saya buka sekarang RT 3. RT 3 ini pesertanya. Saya putar untuk pemenang pertama RT 3. Pemenang pertama RT 3 jatuh pada siapa dia? Vivo Muhammad Rendra. Vivo blok T nomor 27. Ya, saya remove. Kemudian saya putar untuk pemenang kedua RT 3. Pemenang kedua RT 3 jatuh pada Dr. Dedi. Dr. Dedi blok P nomor 6. Ya. Saya close. Selanjutnya ini saya open untuk RT 4. Nah, Bapak Ibu, untuk Zoom barangkali nanti terputus karena biasanya Zoom itu hanya dibatasi 40 menit. Jadi nanti bisa langsung pindah ke live streaming yang di YouTube ya, YouTube-nya RW 8. Dan jangan lupa subscribe biar semakin banyak followernya. Sekarang saya putar untuk RT berapa ini? RT 4 ya, RT 4 saya putar. Pemenang pertama untuk RT 4. RT 4 pertama pemenangnya adalah Pak, siapa ini? Pak Arko. Pak Arko blok W nomor 15. Saya close. Kemudian saya putar lagi pemenang kedua untuk RT 4.
Pemenangnya adalah Pak Franky, ya. Pak Franky, Blok BB nomor 50. Oke, saya close. Selanjutnya sekarang saya open untuk RT5. RT5, saya buka RT5. Oke, saya putar pemenang pertama RT5. Pemenang pertama RT5 adalah Pak Antonius Hermanto. Antonius Blok PP nomor 53. Saya remove Pak Antonius, sudah menang. Saya putar untuk pemenang kedua. Pemenang kedua RT5 jatuh pada Pak, siapa ini? Pak ini dikontrak orang ya, berpenghuni dikontrak orang, Blok PP nomor 43. PP nomor 43. Jadi dulu rumah kosong, tapi sekarang sudah dikontrak dan saya belum dapat datanya siapa yang mengkontrak. Nanti tolong Pak RT5 untuk dikonfirmasi ini penghuninya atas nama siapa untuk Blok PP nomor 43. Nah, close. Selanjutnya saya buka sekarang untuk RT6. RT6 ini pesertanya. Zoom-nya sudah mati ya Bapak Ibu, jadi nanti dilanjut ke live YouTube-nya. Jadi saya putar RT6. Ya, saya macet. Saya buka untuk RT6. Ini berarti ya, ini ya. RT6 ini pesertanya saya putar untuk pemenang pertama RT6. Siapakah yang menang? RT6 yaitu Bapak Heru Cahyono. Heru Cahyono Blok WW 101. Saya remove. Nah Bapak Ibu sekalian, karena YouTube RW8 ini masih baru, jadi followernya masih sedikit dan sama YouTube hanya diberi versi portrait ya, vertikal, sehingga saya nggak bisa share screen untuk di samping ini media wheel undiannya itu, roda putar untuk mengundi itu. Jadi Bapak Ibu hanya bisa melihat suara sama tampilan live-nya saja. Mudah-mudahan nanti dibantu ya teman-temannya yang belum subscribe untuk subscribe YouTube RW channel ya, channel RW8 Babatan Pratama, agar nanti semakin banyak subscribe-nya sehingga sama YouTube kita diberi yang versi landscape atau horizontal. Oke, saya lanjut, saya putar untuk pemenang kedua RT6. Jatuh pada Ibu Diana. Ibu Diana Blok YY nomor 105. Oke, selesai RT6. Sekarang saya buka RT7. RT7. Saya shoot ya, biar urut huruf abjadnya. Saya putar sekarang untuk pemenang pertama RT7. Pemenang pertama RT7 jatuh pada Bapak Agus Kurniawan. Bapak Agus Kurniawan Blok XD nomor 78. Saya remove Pak Agus karena sudah menang. Selanjutnya RT7 saya putar untuk pemenang kedua. Pemenang keduanya jatuh pada Bapak Zainal Arifin Masius.
Bapak Zainal Arifin, blok SS nomor 65. Selamat Bapak Zainal, saya close. Selanjutnya saya open untuk RT 8. Ini pesertanya RT 8. Saya putar untuk pemenang pertama RT 8. RT 8 pemenangnya jatuh pada Ibu Nadia Endang. Ibu Nadia Endang. Blok NN nomor 61. Oke, saya remove Ibu Nadia karena sudah menang. Selanjutnya saya putar untuk pemenang kedua RT 8. Jatuh pada Pak Adi Pitra. Pak Adi Pitra, blok LL nomor 41. Oke, saya close. Selanjutnya RT terakhir ya, RT 9. RT 9. Oke, saya putar RT 9 untuk pemenang pertama. Jatuh pada Pak Tony. Pak Tony Agus, blok EE nomor 27. Oke, EE nomor 27, saya remove Pak Tony. Selanjutnya saya putar untuk pemenang kedua RT 9. Pemenang kedua RT 9 jatuh pada Bapak Ninyoman, blok GG nomor 35. Selamat ya untuk Bapak Ibu yang sudah memenangkan undian periode IPL periode bulan Mei tahun 2029. Saya bacakan sekali lagi untuk para pemenangnya. Jadi untuk RT 1 jatuh pada Pak Bunseng, blok B2, B gang 2 nomor 8. Kemudian pemenang RT 1 kedua Bapak Pramudia, blok A nomor 32. Pemenang RT 2 yang pertama Pak Felix, blok F12. Kemudian pemenang kedua RT 2 Pak Wahyudi, blok I nomor 16. Pemenang pertama RT 3 jatuh pada Pak Vivo, blok T Tenggo nomor 27. Pemenang RT 3, pemenang keduanya jatuh pada Dr. Dedi, blok P Papa nomor 6. Kemudian RT 4 pemenang pertama jatuh pada Pak Arko, blok W Whisky nomor 15. Dan pemenang keduanya jatuh pada Pak Franky, blok BB Bravo Bravo nomor 50. Untuk RT 5 pemenang pertama Pak Antonius, blok PP Papa nomor 53. Kemudian pemenang yang kedua RT 5 blok PP nomor 43. Ini dikontrakkan ya, rumah kontrak. Kemudian RT 6 pemenang pertama jatuh pada Pak Heru, blok WW Whisky 101. Dan pemenang keduanya Ibu Diana, blok YY Yengki 105. RT 7 pemenang pertama Pak Agus K, blok SD nomor 78. Kemudian RT 7 yang kedua jatuh pada Pak Zainal, blok SS nomor 65. RT 8 pemenang pertama jatuh pada Ibu Nadi Endang, blok NN nomor 61. Kemudian pemenang kedua Pak Adi Pitra, blok LL nomor 41. Dan RT 9 pemenang pertama jatuh pada Pak Tony Agus, blok EE Eko nomor 27. Dan pemenang keduanya Bapak Ninyoman, blok DG nomor 35. Itu selamat buat Bapak Ibu yang sudah beruntung mendapatkan hadiah sembako pada putaran IPL bulan Mei. Dan bagi yang belum beruntung tetap semangat dan terus
kita rutinkan membayar IPL selama periode tanggal 1 sampai dengan tanggal 20 agar nanti Bapak Ibu bisa masuk dalam undian IPL bulan berikutnya. Itu kira-kira yang bisa kami sampaikan pada acara undian malam ini, dan sebagai saya sampaikan sekali lagi, ini adalah live pertama channel kita bersama yang bernama channel RW 08 Babatan Pratama. Silakan mungkin Bapak Ibu, teman, saudara barangkali dibantu subscribe supaya channel ini semakin banyak followernya, dan nantinya mudah-mudahan segera bisa dapat versi yang landscape ya, horizontal, sehingga bisa disajikan secara live aplikasi undiannya tanpa perlu lagi dengan menggunakan media Zoom gitu ya, yang dibatasi waktunya cuma 40 menit gitu, karena kalau lebih dari 40 menit harus yang berbayar gitu ya. Itu kira-kira selanjutnya nanti kami akan mengisi konten lagi live streaming atas beberapa hal-hal yang terbaru yang perlu disampaikan, disosialisasikan ke warga, atau mungkin juga nanti ada Pak RW barangkali bisa kami undang untuk berbincang santai terkait sama seperti mau dibawa kemana RW kita, kemudian program-program apa yang saat ini sedang dijalankan, sama kedepannya seperti apa. Juga nantinya Bapak Ibu Kabid ya, kita punya 5 kabid atau punya 5 kepala bagian, ya, ada Kepala Bagian Ketertiban dan Ketentraman Bapak Rian Suharyadi, ada Kabid atau Kepala Bagian Kebersihan dan Lingkungan Bapak Arif Suyoso, kemudian kita punya Kabid Pembangunan dan Sarana Prasarana, itu kabidnya, ketua bidangnya Bapak Muslihun. Kemudian ada lagi Kabid Sosial, Kerohanian dan Olahraga, itu Bu Maria Ulfa, ketua kepala bagiannya atau kabidnya. Dan yang kelima yaitu kita punya Kabid P3A atau Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Itu kabidnya adalah Ibu Santi Nugroho. Nah, selain 5 kabid kita juga punya kader, namanya kader Surabaya Hebat atau disingkat KSH. Nah, ibu-ibu KSH ini adalah kader-kader yang ditempatkan di Pratama. Kita punya ada 14 kalau tidak salah, itu 14 atau 15 kader gitu ya, yang dibagi atas beberapa RT. Jadi kita punya 9 RT, masing-masing RT itu ada yang 2, ada yang 3 gitu ya. Kadernya disesuaikan sama jumlah kakak yang ada di RT itu. Tugasnya apa? Tugasnya itu adalah banyak sekali ya. Jadi diantaranya yang setiap Jumat yang dilakukan yaitu memastikan tidak ada jentik-jentik nyamuk di kamar mandi. Jadi beliau-beliau akan datang ke rumah Bapak Ibu untuk mengecek terkait sama kebersihan sanitasinya ya, ada jentiknya dan lain sebagainya. Dan yang tidak kalah penting itu setiap bulan ada namanya posyandu keluarga atau posga yang kita taruh di balik RW. Lah di situ ada beberapa pelayanan. Selain pelayanan untuk adik-adik bayi kita, anak-anak balita kita untuk diukur kepalanya, dicek kesehatannya dan sebagainya, juga melayani orang tua. Jadi manula gitu ya, itu disediakan tes kesehatan, kalau tidak salah ada tes kadar gula gitu ya, mungkin di tensi, itu bisa dapat fasilitas gratis untuk datang setiap bulan ke sana supaya nanti bisa terkontrol berapa tensinya dan berapa kandungan gula, kolesterol dan asam uratnya. Nah, selain KSH kita punya juga PKK. Nah, PKK itu dikepalai atau diketuai sama Ibu Yulia. Itu juga punya beberapa macam kegiatan yang dilakukan setiap bulan dan di Balai RW itu mungkin nanti akan kami undang untuk bincang-bincang ya, podcast gitu ya, untuk membicarakan tentang
bagaimana warga Pratama ini. Dan kita juga punya Karang Taruna. Jadi adik-adik Karang Taruna ini sebagai penerus nanti ke bapak-bapak, ibu-ibu. Ini kan tidak mungkin selamanya menjabat sebagai pengurus. Dan harus diganti oleh mereka yang masih muda-muda. Supaya nanti estafetnya itu bisa lancar gitu ya, tidak ujuk-ujuk langsung diganti gitu. Jadi mulai kita libatkan adik-adik Karang Taruna supaya mengerti tentang bagaimana perumahan ini, bagaimana sih selanjutnya ke RW-an itu apa yang harus dilakukan, itu mulai kita sosialisasikan ke adik-adik Karang Taruna. Terutama kalau kita setiap tahun memperingati Hari Kemerdekaan itu ya, ada acara lomba, ada acara pentas seni, ada acara malam tirakatan, itu tidak lain adalah salah satunya peran dari adik-adik Karang Taruna yang ikut membantu pengurus memeriahkan acara rutin tahunan untuk memperingati kemerdekaan negara kita 17 Agustus yang sebentar lagi. Kalau ini sudah bulan Juni berarti bulan Juli, Agustus sudah dekat ya. Jadi nanti akan kita siapkan untuk kepanitiaannya. Itu kira-kira untuk yang perdana ini. Terima kasih atas perhatiannya dan saya ucapkan selamat malam. Salam sehat selalu dan jangan lupa subscribe channel kita RW 8 Pratama. Selamat malam.